lagi apa kayak gitu kan, lagi rujakan sama teman-teman taruh di sosmed gitu kan alay gitu kan. Narsis ya gitu. Iya gitu kan, cuma berarti, eksistensi, cuma apa ya, menjadi mahasiswa kayaknya cuma eksistensi sosmed saja gitu kan. jadi daya kritis bagaimana yang dilabeli pada mahasiswa kritis, idealis, perfeksionis, itu cuma eksistensi aja, kebanyakan seperti itu ya Kak ya? Eksistensi cuma, karena kan kalau memang menjadi mahasiswa sejati itu yang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today. Untuk Simposium Today kali ini kita akan membahas tentang perihal mahasiswa, berbincang-bincang tentang apa sih urgensi mahasiswa. Nah, untuk membahas itu saya sudah ditemani oleh Kak Sofwan. Halo Kak Sofwan. ya halo. Selamat datang di Simposium Today. Ini yang keberapa kali ya? Kedua kalinya. Oh, luar biasa. Nah, gimana kabarnya Pak Kak Sofwan? Alhamdulillah masih tidak punya pacar ya. Saya nanya kabar bukan status ya. Oh iya, baik. Nah, untuk kali ini kita kan akan berbincang-bincang tentang mahasiswa. Karena memang perbincangan mahasiswa atau dunia mahasiswa ini merupakan perbincangan yang gak pernah selesai. Betul begitu Kak? Saya rasa selesai. Kok bisa begitu? Kalau selesai kita nggak perlu perbincangan di sini ya. Nah, menurut pertama yang ingin saya tanyakan ke Kak Sofwan ini tentang apa sih mahasiswa itu menurut Kak Sofwan? Sebetulnya saya juga bingung gitu kan. Membicarakan mahasiswa itu saya bingung. Mau bicara dari sisi mana gitu kan? Dari segi keilmuannya, dari segi sikapnya, dari segi moralnya atau lain sebagainya gitu kan. Karena ketika saya masuk menjadi mahasiswa, menyandang sebagai mahasiswa gitu kan. Kayaknya yang beda dari mahasiswa cuma fashionnya aja gitu kan. Nggak pakai seragam gitu ya? Enggak, bukan itu saja gitu kan. Oh, gimana Kayaknya tuh, cuma Kak? kalau dari pondok itu kan biasanya ya fashionnya cuma pakai sarung, pakai songkok gitu kan. Menjadi mahasiswa itu kayaknya cuma ya wawahan aja gitu. Itu sih yang saya rasa Wawannya gitu. itu Kan. dari segi apa sih Kak maksudnya? Maksudnya dari fashion itulah gitu kan. Dari jadi- segi keilmuan jadi karena kan mahasiswa kita masuk kampus gimana kita memperbaiki style gitu-gitu ya? kayaknya cuma yang saya lihat gitu kan, yang saya lihat kebanyakan cuma itunya aja gitu kan. Oh, jadi yang perubahannya hanya dari segi fashion itu yang di Kak Sofwan lihat. Tapi ya kembali lagi pada diri mahasiswa itu sendiri sih gitu kan. Menjadi mahasiswa yang hakikatnya mahasiswa itu seperti apa gitu kan. Kembali pada diri sendiri. Karena kan kalau bicara pengetahuan atau pendidikannya di mahasiswa ya cuma IPK ya ijazah cuma itu gitu kan. Selebihnya kalau kita mau bicara organisasi, kalau bicara pengalaman gitu kan. Mungkin ya saya banyak teman-teman yang tidak menjadi mahasiswa itu pengalamannya juga banyak gitu kan. Secara pengalaman bahkan kalau kata Bob Sadino itu kan, kalau kata Bob Sadino itu sering saya lihat di sosmednya, yang menjadi bos itu malah orang-orang yang tidak berpendidikan gitu kan. Yang orang-orang yang berpendidikan itu menjadi karyawan gitu kan. Itu kan sangat miris gitu kan. Jadi mahasiswa itu bukan menjadi indikator kesuksesan seseorang gitu bukan ya menjadi kan ya? indikator gitu kan. Malahan kalau saya masih maba itu kalau bicara mahasiswa gitu kan, kayaknya diwawawan aja gitu kan. Menjadi mahasiswa harus gini menjadi mahasiswa ini gini. Idealis, Iya, gitu kayaknya ya, lebay gitu kan. perfeksionis. Lebay amat sih senior gitu kan. Ketika saya menjadi kakak tingkat sekarang, ternyata senior dulu itu lebay gitu kan. Enggak kalah dengan orang-orang yang pacaran gitu kan. Lebaynya itu. Sebenarnya itu kan biar daya tarik aja gitu Iya. ya, untuk supaya ya maulah dihegemoni gitu kan Kak ya. Iya. Nah, jika kita melihat atau dari perspektif Kak Sofwan mahasiswa itu seperti itu. Lalu bagaimana sih mahasiswa itu seharusnya begitu? Ya berbicara mahasiswa sih harusnya memang seideal mungkin gitu kan. Karena kita Ideal dari segi apanya Kak? ideal dari segi kritisnya, ideal dari segi pengalamannya pula gitu kan. Karena kan banyak pengalaman-pengalaman mahasiswa itu yang hanya sebagai eksistensial gitu kan. Kayak contoh gitu kan. Saya demo sekarang taruh di sosmed gitu kan. Saya sekarang lagi apa kayak gitu kan, lagi rujakan sama teman-teman taruh di sosmed gitu kan. Kan alay gitu kan. Narsis ya gitu. Iya gitu kan. Oh, Cuma berarti- eksistensi, cuma apa ya? Menjadi mahasiswa kayaknya cuma eksistensi sosmed saja gitu kan. Jadi daya kritis bagaimana yang dilabeli pada mahasiswa kritis, idealis, perfeksionis, itu cuma eksistensi aja. Kebanyakan seperti itu ya Kak ya. Eksistensi cuma. Karena kan kalau memang menjadi mahasiswa sejati itu yang memang berjuangnya itu ya berjuang tanpa pamrih gitu kan. Bukan hanya apa ya, pahlawan tanpa tanda jasa hanya ditaruh pada
pada seorang guru, bukan Tapi gitu guru kan. sekarang udah ada ini loh Kak, Oh digaji. iya, ada gininya juga gitu. Bukan disandangkan kepada itu, tapi juga menjadi mahasiswa itu memang benar-benar seideal mungkin gitu kan. Seideal-idealnya ideal gitu kan. Demo-demo tahu-taunya yang menjadi korlap gitu kan. Ada rapat gitu kan, rapat paripurna di dalam gitu kan, iya. Ada Kayaknya kan kepentingan-kepentingan. nggak jelas gitu kan. Itu menjadi mahasiswa gitu kan. Namun gitu, idealnya mahasiswa menurut saya itu ya yang masuknya nggak telat gitu kan, tetap disiplin gitu kan, mengikuti mata kuliah gitu akademis kan. gitu ya Kak ya. Akademisnya jangan hilang, kalau ikut organisasinya jangan hilang juga gitu kan. Jadi bisa membagi waktu, mana saya harus ada di organisasi, mana saya harus ada di kelas gitu kan, mana saya harus pulang ke rumah gitu kan. Ada waktunya, karena kan kalau mengaca pada hari ini saya lihat teman-teman gitu kan, atau kakak tingkat sekalipun gitu kan, kayaknya lebih mementingkan organisasinya, kayaknya lebih mementingkan suatu keilmuannya, padahal gitu kan kita ditugaskan oleh orang tua itu hanya untuk mencari ilmu yang orang tua tahu gitu kan. Kalau kita ngampus itu untuk mencari ilmu gitu kan, dan ilmu itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di organisasi, tapi ketika pulang juga itu ilmu gitu kan. Karena kan menjadi mahasiswa kita akan pulang juga gitu kan. Jadi kita harus tahu diri ya, bagaimana memposisikan diri, Iya. mana jadi akademisi, mana jadi aktivis. Saat kita pulang kita menjadi masyarakat. Menjadi masyarakat. Ya, memang gitu sih kan. Kak, saya lihat memang juga kadangkala ketika kita pulang ke masyarakat atau misalnya aja ketika KKN, banyak sekali mahasiswa ketika dia kembali dia ego, oh aku sudah jadi mahasiswa gitu, jadi aku setingkat di atas mereka sehingga gitu kan. Padahal sebenarnya esensi kita menjadi mahasiswa kan bagaimana merubah masyarakat menjadi lebih baik, seharusnya kan begitu ya Kak ya. Ya karena kan yang diajari oleh mahasiswa yang dibaca terus kan hanya teoritisnya tok gitu kan. Implementasinya itu nihil gitu kan. Cita-citanya itu kan cuma apa ya? Kalau saya lihat-lihat gitu kan, kalau para mohon maaf gitu kan. Iya, para nggak apa-apa, saya maafkan, aktivis Kak. mahasiswa katanya gitu kan. Cita-citanya itu ingin apa gitu kan. Kalau saya selesai kuliah gitu kan, pagi tidur itu habis duhur gitu kan. Mau duhur itu mau waktu duhur, waktu duha itu bangun, itu ngopi. Baru asar nanti itu balik pulang makan gitu kan, kembali pulang ke kos atau lain sebagainya, baru malamnya ngopi lagi gitu kan. Itu emang budaya, memangnya begini, sering kali saya juga bingung gitu ya, karena banyak sekali aktivis-aktivis yang merasa mereka aktivis gitu. Dia memiliki budaya yang hampir mirip gitu, misalnya ngopi semalaman, Yeah. bangun pagi, hampir siang, habis itu sorenya ngopi-ngopi, rokokan, habis itu malam ngopi lagi terus seperti itu. Apa itu memang rasanya nggak afdol gitu jadi aktivis kalau misalkan nggak berbudaya seperti itu atau tidak rutinitasnya nggak seperti itu. Padahal kita tahu bahwa justru pagi atau pagi menjelang siang itu adalah waktu-waktu kerja, waktu-waktu orang-orang produktif gitu. Apa sih maksudnya, apa pesan yang dibalik rutinitas seperti itu menurut Kak Sofan? Saya rasa motivasinya itu motivasi orang sukses gitu kan. Orang Kalau sukses? orang Siapa sukses yang menjadi kayak bos gitu kan. Kalau menjadi bos itu kan pagi-pagi ya cuma santai gitu kan, gitu ya. kopi-kopi baca koran gitu kan. Cita-citanya menjadi itu gitu kan. Jadi latihan dulu jadi bos gitu Iya, ya. latihan dulu. Sedangkan prosesnya Baru saya nggak tahu tahu ya. menjadi bos itu seperti apa dulu gitu kan. Yang pagi harus bangun pagi sebelum subuh gitu kan, harus menyiapin ini, menyiapin itu gitu kan. Itu kan menjadi bos. Sebelum menjadi bos dia menjadi karyawan dulu gitu kan. Sedangkan menjadi aktivis atau menjadi mahasiswa cita-citanya langsung tinggi gitu kan. Bolehlah kita itu mengambil bahasanya Soekarno, bahwasanya bercita-citalah setinggi langit gitu kan. Kalau kita gagal akan jatuh ke di antara bintang-bintang gitu kan. Tapi apa ya? Iya kalau ada bintang gitu kan. Kalau langsung kelihatan Kalau lahat ya. siang gitu kan. Kalau siang nggak ada bintang, Jatuh jatuhnya kelihatan. langsung ke batu gitu kan. Luar Lemot. biasa. Langsung ke liang lahat ya.